menjawab beberapa request dari teman-teman kita, di mana kondisi sahamnya saat ini ya, atau mungkin antisipasi lah kalau nanti sahamnya itu dibekukan, tidak bisa transaksi. Nah, kondisi seperti ini di pasar modal disebut dengan saham suspend atau suspensi saham. Nah, video kali ini saya mau menjelaskan mengenai saham suspend ini, faktor-faktornya, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, maka disclaimer terlebih dahulu. Oke, kalau disclaimer yang sudah dibaca, kita lanjut ya ke pembahasan. Saham suspend atau istilahnya ya suspensi saham. Nah, definisi dari saham suspend ini adalah saham yang dihentikan sementara waktu perdagangannya oleh BEI, sehingga investor tidak bisa melakukan transaksi jual ataupun beli pada saham tersebut hingga ada pemberitahuan lebih lanjut terkait pencabutan suspensi saham tersebut. Jadi intinya seperti itu ya. Yang mudahnya begini, saham tersebut yang sedang suspend itu dia tidak bisa untuk dilakukan transaksi, jadi nggak bisa dijual ataupun dibeli. Nah, ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Cuma sebelum masuk ke faktor, saya mau review sedikit bahwa sanksi atau hukuman dari Bursa Efek Indonesia kepada saham atau perusahaan yang melanggar peraturan itu yang pertama denda maksimal 500 juta rupiah. Lalu sanksi selanjutnya itu akan dapat teguran tertulis dari BEI. Selanjutnya lagi itu peringatan tertulis dari BEI. Dan yang keempat, nah barulah masuk ke level suspensi ini. Lalu yang kelima, yang paling buruk itu adalah delisting. Jadi sahamnya dihapus dari Bursa Efek. Nah, jadi sebenarnya sebelum masuk ke suspensi ada 3 poin ini dulu nih, di mana perusahaan tersebut diberi notasi khusus. Nah, kalau bingung apa itu notasi khusus, saya udah pernah bahas di video sebelumnya terkait dengan notasi khusus, ada apa saja dan definisinya. Jadi bagi yang belum nonton, bisa tonton ya, link ada di deskripsi atau di akhir video ini bisa dilihat. Sehingga suspensi yang terjadi itu nggak secara tiba-tiba langsung suspend, nggak ada woro-woro atau nggak ada info. Sudah ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai investor ya harus lebih peka. Kalau udah ada notasi ya harus lihat terlebih dahulu. Oke, lanjut ya ke pembahasan. Nah, faktor-faktor penyebab suspensi itu apa saja sih? Perusahaan bisa disuspensi kalau yang pertama, laporan keuangan itu disclaimer dan atau itu adverse. Nah, lagi-lagi terkait dengan notasi ini, apa sih disclaimer, apa sih adverse, itu udah saya bahas di video yang ini terkait dengan notasi khusus saham. Jadi cek aja dulu nanti sesudah nonton video ini ya, biar lebih tahu. Yang kedua, perusahaan itu pelit dan atau PKPU, baik sedang proses ataupun sudah diketok palu ya oleh pengadilan. Lalu yang ketiga, perusahaan tidak melakukan keterbukaan informasi. Nah, maksudnya bagaimana? Seperti belum ngasih laporan keuangan, belum menyelenggarakan RUPST, atau tidak menyelenggarakan public expose. Sedangkan kan kita tahu ya, ini perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek, jadi sudah seharusnya ada keterbukaan. Lalu yang keempat, ketidakdisiplinan dan atau pelanggaran lain. Nah, untuk ketidakdisiplinan itu contohnya seperti pembayaran denda yang terlambat. Jadi sudah melanggar, ada denda, lalu bayarnya terlambat. Yang kedua, belum membayar biaya annual listing fee. Jadi perusahaan yang listing di Bursa Efek itu ada biayanya, dan ini mungkin belum membayar ya. Jadi nggak disiplin kan. Dan lain-lain. Jadi ketidakdisiplinan lainnya yang dianggap nggak patuh sama peraturan Bursa Efek ataupun peraturan OJK. Lalu pelanggaran lain itu seperti apa? Ya penggelapan, korupsi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun direksinya. Selanjutnya penyalahgunaan dana IPO. Sewaktu perusahaan IPO atau listing kan memberitahu tujuannya, ternyata nggak sesuai, yaitu kan penyalahgunaan.
Dan juga selain itu adalah kasus hukum lain. Ya bisa penipuan, lalu juga mungkin insider trading dan sebagainya. Intinya pelanggaran yang terkait dengan kasus hukum. Sehingga yang keempat tuh itu ya. Lalu yang kelima, kenaikan atau penurunan harga yang signifikan. Nah, untuk yang kelima ini sering terjadi. Jadi kita bahas terlebih dahulu ya, faktor yang kelima ini. Kenaikan atau penurunan harga yang signifikan atau UMA. Nah, UMA ini adalah kepanjangan dari Unusual Market Activity. Jadi ya nggak lazim seperti ini, contohnya saham chip ya. Kalau dilihat kan, wah maksudnya kenaikannya nggak wajar ya, bisa hampir setiap hari arah auto reject atas. Nah, karena adanya hal ini masuk kategori UMA karena unusual, tidak biasa ya, tidak wajar. Nah, UMA ini dikeluarkan, kalau mau ngeliat suratnya bisa di idx.co.id. Buka aja webnya. Lalu kalau sudah masuk di webnya, pilih tab di bagian berita. Nah, nanti ada banyak kolom, pilih yang bagian UMA ini, Unusual Market Activity. Nah, kalau sudah masuk, nah itu ada tuh perusahaan-perusahaan yang dapat surat cinta UMA ini dari BEI. Nah, ini bisa dilihat ya, chip kan dapat. Untuk lebih detail bisa di-download, dilihat suratnya, yaitu seperti ini. Jadi kita bisa ngecek ya sebagai investor gitu. Nah, biasanya sih tidak lama setelah adanya surat UMA ini, perusahaannya kena suspend kalau masih nggak wajar gitu kenaikan atau penurunan harganya biasanya. Nah, untuk tahu, lagi-lagi kita bisa cek di idx.co.id. Buka webnya, kemudian pilih kolom yang berita. Nah, tetapi di sini jangan pilih yang UMA. Pilihnya tabel yang suspensi. Nah, kita akan diarahkan. Di sini ada surat-surat perusahaan yang dapat surat cinta ini bahwa dibekukan atau disuspend. Nah, coba kita lihat ya terkait saham chip ini yang disuspend. Nah, bisa dilihat alasannya apa dan suspensinya dilakukan sejak kapan. Tapi tenang saja, karena kita lihat di hari selanjutnya, itu di tanggal 16 Maret sudah ada surat bahwa dibuka kembali, jadi suspensinya dicabut. Kita lihat ya suratnya seperti apa. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini suratnya. Jadi suspensinya sudah dibuka, hanya sehari aja dia disuspend. Sehingga bagi kalian yang dapetin kondisi seperti ini, suspensi karena unusual market activity, ya kalian bisa sedikit tenang, karena biasanya suspennya tuh hanya beberapa hari saja, jadi sehari, 2 hari, atau beberapa hari. Tetapi ada catatan khusus nih dari saya pribadi. Biasanya saham-saham yang terkena UMA itu saham-saham yang market cap-nya kecil. Kenapa begitu? Karena kalau saham market cap-nya kecil, kan harganya gampang dinaik atau turunkan ya, atau istilahnya digoreng lah. Ya memang tidak selalu seperti ini, ada beberapa hal yang spesial atau khusus. Contohnya pada saham Goto ini pernah juga kena UMA, padahal market cap-nya besar ya. Tapi ini kan jarang terjadi. Biasanya terjadi pada saham-saham yang market cap-nya kecil. Nah, terkait market cap itu apa? Lalu ada second liner, first liner, dan third liner. Itu bisa dilihat ya di video ini. Link ada di deskripsi atau sesudah di end screen nanti akan ada. Nanti bisa ditonton supaya tahu. Jadi hindari lebih baik sih saham-saham yang mudah digoreng supaya nggak kena suspend. Jadi begitu ya terkait unusual market activity ini. Jadi kalau disuspendnya karena hal ini, ya kalian bisa bersabar saja beberapa hari, nanti sahamnya dibuka kembali. Nah, lalu kita lanjut ke poin yang ini, yang mungkin kalian bingung ya kalau dapat kondisi ini, faktor-faktor selain UMA. Nah, kalau disuspend karena faktor selain UMA, yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, bersabar. Ya mau bagaimana? Misalkan aja ini pada contohnya, kalau
dia disuspend karena belum menyerahkan laporan keuangan. Ini misal ya. Ya kita mau ngapain? Mau nggak mau kita harus bersabar. Kita tunggu. Sebagai investor kita hanya bisa menunggu sampai nantinya perusahaan tersebut menyerahkan laporan keuangannya. Sudah diserahkan dan udah tampil gitu di website IDX. Nah, pada akhirnya suspensinya dibuka. Nah, pada saat itu barulah kita bisa melakukan transaksi. Baik jual ataupun beli ya. Itu baru bisa. Jadi mau nggak mau ya bersabar. Nah, kalau misalkan panik atau bingung nggak mau sabar, ada opsi kedua, yaitu jual di pasar nego. Tetapi untuk menjual di pasar nego, langkah pertama cek dulu di web idx.co.id. Tadi udah tahu caranya ya, lihat saham suspensi. Nah, cek sahamnya. Dia tuh disuspend nggak di seluruh pasar? Kalau dia hanya disuspensi, contohnya ini pada saham BUFA ya, hanya di pasar reguler dan pasar tunai saja, berarti bisa transaksi di pasar nego. Kalau memang ternyata bisa, langkah selanjutnya kalian hubungi broker pada sekuritas kalian masing-masing. Setelah itu request atau minta untuk menjual sahamnya di pasar nego. Nah, tapi ada catatan khusus nih untuk hal ini. Yang pertama adalah nggak semua sekuritas itu langsung ada di platformnya. Pasar nego tuh belum tentu di semua sekuritas ada. Kalian harus menghubungi customer service atau brokernya di sekuritas tersebut. Kalau di platform nggak ada, bagaimana langkah-langkahnya? Harus isi form apa? Step-stepnya bagaimana gitu. Nah, jangan tanya ke saya ya, gimana bang kalau sekuritas A, gimana kalau sekuritas B? Ya jujur, daripada saya salah menjawab, saya kurang tahu. Yang lebih tahu adalah broker dari masing-masing sekuritas kalian. Jadi coba tanyakan. Yang kedua, sekalipun bisa, belum tentu loh ada yang beli. Ya kalian bayangkan kalian sebagai posisi yang membeli ya. Ada saham suspend, ada saham yang bermasalah. Walau dijual harganya murah di bawah harga pasar, belum tentu kan kalian mau beli. Jadi poin pertama itu ya, nggak semua sekuritas ada di platformnya, jadi harus tanyakan. Yang kedua, sekalipun bisa, belum tentu ada yang beli saham tersebut. Jadi kalau karena faktor selain UMA, yang pertama kalian bisa bersabar. Kalau nggak mau sabar atau nggak bisa sabar, yang kedua bisa jual di pasar nego. Langkahnya seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja ke kesimpulan. Yang pertama, saya harap semoga kalian mengetahui apa itu suspend atau suspensi pada saham. Faktor-faktornya seperti apa dan seperti apa akibatnya kalau sampai disuspend. Lalu yang kedua, kalian bisa mengantisipasi agar tidak terkena suspend saham atau nggak terjebak di saham-saham yang berpotensi suspend. Tadi kan sudah saya jelaskan. Antisipasinya, pilih saham yang market cap-nya tuh tidak kecil agar nggak gampang digoreng. Yang kedua, lihat notasinya, karena suspend itu kan adalah step keempat. Ada ya ibaratnya introduction dulu gitu, nggak langsung tiba-tiba disuspend. Ada notasi khusus, jadi hindari saham-saham yang bernotasi khusus. Lalu yang ketiga, bagaimana gitu atau tindakan yang bisa kalian lakukan apabila saham terkena suspend. Bagi yang UMA ya sabar aja, tunggu beberapa hari. Bagi yang di luar UMA, yaitu tadi bersabar juga, atau kedua jualah di pasar nego. Dan yang keempat, saya nggak capek-capek saya ingatkan, lakukan analisa. Kita sebagai investor tuh jangan malas, jangan gara-gara malas akhirnya ikut rekomendasi orang, ikut grup bayar, terus ikut terjebak pom-pom saham dan akhirnya ya udah terjebak sahamnya suspend. Apalagi buruk-buruk sampai sahamnya delisting. Jangan begitu. Makanya analisa, harus analisa mandiri. Sebagai investor tuh harus bisa dan baca, cek laporan keuangan supaya tahu ada yang aneh nggak nih. Kemudian cek fundamentalnya, ekuitasnya masih baik nggak, tergerus nggak, labanya gimana. Harus kita ketahui sebagai investor. Dan yang selanjutnya, kalau memang utangnya gede, cek utangnya karena apa. Apakah utang produktif, bisa bayar nggak, sanggup nggak. Kalau udah dicek fundamental laporan keuangan dan utangnya ternyata memang tidak baik, ya udah cut loss aja,
nggak apa-apa dilepas daripada rugi mendalam, sahamnya sampai suspend apalagi delisting. Nggak apa-apa, nggak dosa dan nggak salah kok nge-cut loss itu daripada sahamnya makin parah. Toh kan masih pemula, wajar kalau salah-salah. Dan kalau bingung bagaimana sih nganalisanya, saya udah buatkan banyak videonya. Cek aja di channel ini. Mulai dari PBV, ROE, semuanya ada, bahkan sampai baca laporan keuangan. Nanti link yang terkait dengan analisa saya taruh di deskripsi, atau bisa buka-buka sendirilah di channel ini. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan memberi informasi. Jangan lupa lihat juga video terkait market cap saham dan juga video terkait notasi khusus saham, agar kita paham saham.